Sekarang ini ada satu fenomena. Apa itu? Ada yang namanya inflasi pengamat. Jadi banyak sekali pengamat. Teddy, Anda itu kayak mutai ya, mutai. Padahal kalau Anda ngaca, yang berlumuran tai adalah Anda sendiri. Gak ada yang berusaha terlihat menjadi pengamat lebih dari Anda barusan. Anda itu, you are exactly what are you talking about. Gini, ini kan era free speech. Semua orang boleh ngomong apapun yang dia mau, oke? Selama tidak melanggar hukum. Bedanya adalah Anda tidak berkompeten, tapi jadi pejabat, Teddy. Anda dibayar oleh uang kami, oke? Itu bedanya. Gua sih nggak dapat apa-apa. Dan Anda duduk di situ, itu melanggar konstitusi, Teddy. Why? Nggak sadar ya? Bingung tuh, kok bisa ya kata-kata seperti itu keluar dari mulut Anda? Cermin banyak loh di mana-mana. Muhasabah diri Anda, Mas Teddy. Mas Jeng. Ini ya Mas Bos Teddy yang terhormat. Lo ngerespon ginian, oke lah. Gue juga termasuk orang yang gak setuju sama pemakzulan Prabowo. Cuman apa iya ngeresponnya harus banget pakai kalimat-kalimat buzzer? Prabowo aja mulai merangkul semua pihak. Masa seskapnya malah pakai diksi-diksi pilpres yang bisa berpotensi memecah belah? Pernyataan Teddy yang mengatakan inflasi pengamat ini bisa disebut double standar. Yang satu disuruh diam karena dianggap bukan ahli. Nah, yang satu lagi justru pegang kendali walaupun bukan ahli. Nah, dan yang ngomong ini Teddy. Di saat yang sama, publik melihat sesuatu, Cok. Bukan inflasi pengamat, tapi inflasi jabatan. Orang-orang yang duduk di posisi penting negara ini sekarang banyak juga yang gak sesuai dengan bidang dan keahliannya. Andai pernyataan Teddy ini benar, banyak pengamat yang ngomong gak sesuai bidang dan kompetensinya. Dampak parahnya paling kecemasan di tengah masyarakat. Tapi coba kalian bayangin kalau yang gak kompeten itu para pejabatnya. Masyarakat bukan hanya cemas tapi dirugikan atas kebijakannya. Nah, kalian kira Teddy ada di posisi sekarang ini karena apa, hayo? Karena pengalaman, karena kompetensi. Tapi menurut keyakinan saya ada dua arti dari pernyataan Teddy ini. Pertama, pemerintah lagi bersihin kritikan yang mereka anggap bakal mengganggu stabilitas pemerintahannya. Dan yang kedua, pernyataan Teddy ini bisa dianggap delegitimasi kritik. Ya, meskipun udah diklarifikasi sama dia. Tapi ini akan jadi liar di tengah masyarakat. Seakan-akan yang berbeda narasi dengan pemerintah akan dianggap tidak sesuai dengan fakta. Nah, kalian bisa bayangin gimana ke depannya kalau kritikan dari pengamat saja tidak didengerin, apalagi dari kita yang cuma rakyat biasa. Sebelumnya, Seskap Teddy baru-baru ini menyoroti sebuah fenomena yang dia sebut sebagai inflasi pengamat. Dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan pada Jumat 10 April 2026. Teddy mendefinisikan fenomena ini sebagai kondisi di mana terdapat sangat banyak pihak yang memberikan analisis atau opini di ruang publik tanpa didukung oleh latar belakang keahlian atau data yang akurat sesuai fakta. Teddy menilai banyak pengamat yang berbicara di luar bidang kompetensinya. Nah, misalnya pengamat beras yang tidak memiliki latar belakang di bidang tersebut, sehingga menghasilkan analisis yang keliru.
Pernyataan ini disampaikan untuk membantah berbagai narasi negatif atau isu chaos yang berkembang di masyarakat. Teddy menegaskan bahwa situasi nasional saat ini tetap terkendali berdasarkan data dan fakta pemerintah. Seskap Teddy menyatakan bahwa pemerintah tetap terbuka terhadap kritik dan masukan, namun menekankan bahwa opini tersebut harus disampaikan secara konstruktif dan berbasis fakta agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Sekarang ini ada yang namanya inflasi pengamat. Jadi banyak sekali pengamat. Oke. Berarti Mas Teddy, ada juga yang disebut sebagai inflasi korupsi. Dulu kita ngelihat IKTP korupsi 2 triliun seakan-akan besar. Korupsi BTS Kominfo 8 triliun seakan-akan besar. Ternyata kalah dengan pengelolaan BGN yang super berantakan itu. Yang mana dikasih 1 hari 1 triliun. Ternyata korupsi KTP 2 triliun cuma 2 hari anggaran MBG. Kenapa ini disebut sebagai korupsi? Emang semua anggaran MBG korupsi, Bang? Kita pakai dictionary korupsi yang adalah abuse of power. Gimana enggak? Pengelolaan BGN yang super berantakan. Lo ngeliat kaos kaki di set 100.000 rupiah. Lo ngeliat harga handphone dinaikin gila-gilaan. Tiba-tiba beli motor listrik belasan puluhan ribu jumlahnya. Ini praktek korupsi depan mata. Dan lama-lama kita jadi biasa. Korupsi dulu kita itu besar, jadi kecil. Ada inflasi namanya. Bukan cuma kalimat gua, bahkan ada jurnalnya. Bahkan jurnal juga mengatakan tentang normalisasi korupsi dalam institusi. Itu sangat mungkin terjadi. Lagi-lagi, korupsi di negeri ini lama-lama jadi normal, lama-lama jadi berita yang as usual. Jadi hari-hari aja. Ini kita belum ngomongin soal IKN, food estate, impor pickup, WUS, dan sebagainya. Jadi dibanding banyak sibuk komentarin pengamat, malah komentarin rakyat, mending urusin dulu internalnya aja. Biar pengelolaan anggaran rakyat ini nggak jadi semena-mena. Karena abuse of power lama-lama jadi korupsi. Korupsi lama-lama jadi normal. Itu namanya inflasi korupsi. Ada satu fenomena. Apa itu? Ada yang namanya inflasi pengamat. Jadi banyak sekali pengamat. Oke? Ada pengamat beras, tapi dia backgroundnya bukan di situ. Ada pengamat militer, ada pengamat luar negeri. Dan pengamat-pengamat itu datanya tidak sesuai fakta. Datanya keliru. Oke? Dan teman-teman coba Anda perhatikan.